Assalamualaikum Baraya, gimana kabarnya? Sehat? Baik, pada kesempatan ini saya akan mengulas sebuah film yang luar biasa seru. Film ini menceritakan para sniper yang bertugas di perbatasan Turki. Tanpa berlama-lama, langsung saja cokot. Di awal film kita akan diperlihatkan 4 pengintai yang tak lain para sniper dari pasukan marinir Amerika. Mereka sedang mengintai kelompok pemberontak di perbatasan Turki. Dan tak lama berselang, pemberontak pun datang menghadang para warga yang sedang melaksanakan perjalanan ke sebuah tempat. Di saat bersamaan, salah satu target operasi dalam kelompok pemberontak pun terlihat. Para sniper pun mulai membidik target tersebut. Namun sayang, tembakan dari salah satu sniper meleset dan keadaan mereka pun diketahui. Saat kontak senjata berlangsung, salah satu sniper pun terkena tembakan. Brandon, sniper handal dari tim itu pun mulai menghabisi para pemberontak dengan ketajaman bidikannya. Namun sayang, di saat itu pun mereka harus kehilangan target utama dalam misi itu. Merasa target sudah tidak terlihat lagi, Brandon dan timnya pun kembali ke markas mereka. Hostile threat down. Ready for evacuation. Hog den. Setiba di markas, Brandon dan timnya sudah ditunggu oleh pimpinannya yang berpangkat mayor dan dikenal sebagai Bullet Face. Gani, salah satu tim Brandon pun mengatakan bagaimana peristiwa di titik penyerangan mereka dan harus kehilangan rekannya yang tertembak. Kemudian sang mayor pun menemui Brandon, namun tak disangka Brandon hendak mengundurkan diri dari misi mereka karena harus banyak kehilangan timnya. Sang mayor pun tak mengiyakannya begitu saja. Mayor pun terus meyakinkan Brandon bahwa Brandon ditakdirkan sebagai sniper handal. Karena tak disangka, ayah Brandon adalah sang legenda sniper saat Mayor bertugas bersama ayahnya. Scene berpindah, kita akan melihat di mana Mayor sedang bertemu seseorang di Santorini yang tak lain pimpinan si Mayor yang berpangkat kolonel. Ternyata mereka sedang membicarakan misi utama mereka yang tak lain mencari dan memburu seorang sniper juga yang bernama Simpson. Simpson sendiri adalah mantan tim si kolonel yang pernah bertugas bersama ayah Brandon dan rekan-rekannya selama di Afghanistan. Alasan mereka mencari Simpson dikarenakan Simpson telah melakukan bisnis kotor saat misi mereka di Afghanistan dan membunuh 3 rekan-rekannya beberapa waktu lalu. Kolonel pun mengingatkan bahwa ayah Brandon pun adalah target Simpson untuk menghilangkan jejak kotornya sewaktu di Afghanistan. Di sisi lain, Kolonel menyangka bahwa ayah Brandon telah meninggal menjadi salah satu target Simpson tadi malam. Tak lama Kolonel pun mempercayakan misi itu kepada si Mayor dan Mayor pun berjanji akan menghabisi Simpson. Keesokan paginya, Mayor menemui Brandon dan Mayor pun memberitahu bahwa ayah Brandon telah mati bersama 3 perwira lainnya dikarenakan ulah Simpson. Mayor pun berjanji akan membalasnya dan meminta Brandon tetap berada di markas dikarenakan Brandon tidak diajak dalam misi ini. Keesokan paginya, Mayor pun menyiapkan timnya dan bergegas berangkat ke camp markas infanteri yang akan menjadi partnernya dalam menjalankan misi. Mereka pun mulai menyusun rencana penyergapan kelompok yang menjadi target mereka. Gear up. Tanpa sepengetahuan Mayor, Brandon yang mengetahui misi timnya diam-diam pergi meninggalkan markasnya untuk menyusul mereka. Setelah siap dengan rencana misi mereka, mereka pun langsung menuju lokasi target dan menempatkan pasukan serta para sniper. Tidak berselang lama, kelompok pemberontak pun tiba di sasaran mereka. Di sisi lain, kita akan melihat Brandon yang sudah sampai di sana juga dan siap di posisinya tanpa sepengetahuan rekan-rekannya. Mayor dan timnya terus memonitor area tersebut untuk mencari target yang tak lain adalah Simpson. Di saat kelompok pemberontak melakukan transaksi, radio komunikasi salah satu anggota berbunyi yang mengakibatkan para pemberontak mengetahui keberadaan mereka. Kontak senjata pun kembali terjadi, namun tak disangka saat kontak berlangsung ada beberapa penembak sniper misterius dari pihak pemberontak. Beberapa pasukan pun harus menjadi sasaran para penembak misterius itu. Mayor dan timnya yang sadar akan hal itu mencari titik keberadaan mereka. Dan benar saja, beberapa penembak misterius pun terpantau di parameter mereka. Di sisi lain, pergerakan pasukan Amerika pun terjepit oleh serangan para pemberontak yang dibantu para sniper misterius. Brandon yang sudah siap dan memantau area konflik pun melepaskan tembakannya tepat mengenai kendaraan para pemberontak hingga meledak. Dan di saat yang bersamaan, Mayor pun menyadari bahwa Brandon berada di sana bersama mereka. Atas tindakan Brandon, pasukan Amerika pun dapat membalas serangan para pemberontak tersebut.
Para pemberontak pun mulai terjepit sehingga membuat mereka lari dari tempat itu. Merasa sudah tidak ada kontak dari para pemberontak, salah satu mayor dari pasukan infanteri pun memerintahkan pasukannya untuk menyisir tempat itu. Namun tak disangka mayor tersebut pun tertembak oleh kehadiran sniper misterius. Dan ternyata itu adalah ulah Simpson, target mayor Bulletface yang telah membunuh para perwira sebelumnya. Brandon yang melihat keberadaan Simpson pun langsung membidiknya, namun sayang, tembakan Brandon meleset dan Simpson pun membalas tembakan Brandon. Di sisi lain, saat Simpson akan membidik Brandon, ada sniper lain yang menembak Simpson dan mengenainya. Merasa dirinya terluka, Simpson pun meninggalkan tempat itu. Brandon yang melihat Simpson pergi langsung mengejarnya memasuki semak-semak. Di sisi lain, kita akan melihat sniper misterius yang menembak Simpson yang bernama Thomas Beckett, mantan sniper pasukan marinir Amerika, yang tak lain itu adalah ayah Brandon. Perbincangan pun terjadi. Mayor yang menyangka Thomas Beckett telah meninggal ternyata salah. Setelah perbincangan itu pun mereka mulai menyebar dan mencari Simpson. Keesokan paginya kita akan melihat Brandon masih mengejar Simpson. Tak diduga, Brandon pun menemukannya sedang terduduk dan Simpson mengatakan bahwa dia sedang menunggu untuk dijemput. Brandon pun tak menyangka ternyata itu hanya jebakan Simpson untuk melumpuhkan Brandon. Melihat Brandon lengah, Simpson pun mendorongkan senjata dan berkata kepada Brandon bahwa dia akan membunuh ayahnya. Brandon pun mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal karena ulah Simpson sendiri. Ternyata saat Simpson akan membunuh ayah Brandon tidak ada di sana. Setelah perbincangan itu pun Simpson memukul Brandon sampai tak sadarkan diri. Saat Brandon tersadar, dia pun terkejut dengan kehadiran ayahnya. Brandon pun menyadari perkataan Simpson bahwa ayahnya masih hidup. Mereka berdua pun meninggalkan tempat itu untuk mencari rekan-rekan Brandon. Saat mereka sudah berkumpul, mereka pun mengatur rencana untuk mencari Simpson. Namun di saat itu juga, Brandon pun memberitahu pesan Simpson saat dia akan menyergapnya bahwa Simpson akan mencari ayahnya dan kolonel. Ayah Brandon pun menyadari bahwa itu adalah pesan perangkap Simpson agar mereka berkumpul di satu tempat. Mengetahui hal itu, mereka pun berangkat menemui kolonel yang berada di Santorini. Mereka pun memulai perjalanan menuju Santorini. Sesampainya di sana, mereka pun berpencar dan hanya ayah Brandon yang menemui kolonel. Saat ayah Brandon menuju tempat kolonel, Brandon dan timnya berpencar dengan harapan mereka sudah mendahului Simpson dan bisa langsung menyergapnya. Sebelum sampai ke tempat kolonel, ayah Brandon pun menghubunginya. Kolonel yang tidak mengetahuinya pun terkejut dan menanyakan keberadaannya. Ayah Brandon pun memberitahu bahwa dia akan sampai di tempat kolonel berada. Ayah Brandon pun bertemu dengan kolonel dan mereka pun memulai percakapan masa lalunya. Kolonel pun sangat senang bahwa sniper terbaiknya masih hidup. Namun tak disangka saat perbincangan itu pun ada yang menembak kolonel dan tidak salah lagi bahwa itu adalah perbuatan Simpson. Brandon dan rekan-rekannya yang mengetahui hal itu langsung mencari titik tembak Simpson berada. Sang mayor pun mendapatkan titik bidik Simpson dan langsung menembaknya. Namun tembakannya pun tak mengenai Simpson. Simpson yang merasa telah diketahui keberadaannya pun langsung pergi dari tempatnya. Namun itu hanya sebuah pancingan untuk melumpuhkan timnya mayor. Dan mereka pun mulai mengejar Simpson di sebuah lereng. Karena semua itu sudah direncanakan Simpson, Simpson pun dapat dengan mudah menguasai serangan mereka. Karena posisi Gunny yang dekat dengan Simpson, Gunny pun terus mengejarnya. Namun tepat di sebuah lereng, Simpson pun menghilang dari pantauan Gunny. Tak disangka, ternyata Simpson masih berada di sana dan menodongkan senjata kepada Gunny. Tak berselang lama, Brandon pun datang di tempat itu juga. Melihat temannya yang sudah terpojok dan ditodong Simpson, Brandon pun meminta agar tidak menembaknya. Namun sayang, Simpson pun menembak Gunny tepat di kepalanya kemudian pergi. Melihat rekannya tewas, Brandon pun kembali mengejar Simpson. Simpson pun terus berlari agar Brandon sampai berada di perangkapnya. Brandon pun mulai melihat Simpson dan memberikannya tembakan. Simpson pun kembali berlari agar Brandon tepat berada di perimeter perangkapnya dengan senjata yang sudah dikoneksikan dengan ponselnya. Saat Brandon tepat berada di bidikan Simpson, Simpson pun melepaskan tembakan dari senjata otomatisnya. Namun itu tidak mengenai Brandon. Di sisi lain, kita akan melihat ayah Brandon yang menemukan senjata otomatis milik Simpson dan melepas kabel koneksi ponselnya agar dapat digunakan secara manual. Brandon pun terus memberi tembakan kepada Simpson dan mendekatinya. Perkelahian mereka berdua pun berlangsung. Namun di saat Brandon lengah, Simpson mengambil sebuah pistol dan menodongkannya kepada Brandon. Why shouldn't I? This is my last hurrah. Di sisi lain, Simpson tidak menyadari bahwa ayah Brandon telah membidiknya. Melihat anaknya tersudut, ayah Brandon pun melepaskan tembakan tepat di lengan Simpson agar dia menyadari bahwa ayah Brandon berada di sana. Di saat Simpson sudah menyadari itu, ayah Brandon pun memberikan tembakan kedua tepat di kepala Simpson dan Simpson pun tewas.
Mereka pun tenang bahwa target dan misi mereka pun sudah selesai dan mereka pun bisa memulai cuti panjangnya. Namun di saat Brandon cuti, tak disangka Kolonel menghubunginya dan meminta Brandon cepat kembali apabila telah melaksanakan cuti. Kolonel memberitahu bahwa hari-hari Brandon akan berat karena Kolonel sudah memberikan kejutan bahwa ayah Brandon akan melatihnya nanti menjadi sniper kembali. How so? He's gonna be your new CO.